Dan pada semester 1 tahun 2021, pemerintah desa menjadi pendonor koruptor terbesar yang ada di kasus korupsi di Indonesia ini, di mana menurut ICW, 5, 4, 3, 2, 1. Open the door. Kembali lagi bersama saya Anissa Farajija dan rekan saya Rahayu dalam podcast Open the Door. Hari ini kami akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan saat ini kami tidak sendiri, kami ditemani dengan narasumber-narasumber hebat. Yang pertama ada Nasruddin, ada Uswatun Hasanah, ada Ardevian Piradipta, dan yang terakhir ada Lovina Julianti. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyebaran COVID-19 terbesar sejak ditemukannya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan penyebaran yang luar biasa dahsyat ini, sudah dipastikan berdampak besar pada berbagai sektor yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan fokuskan pada sektor ekonomi, di mana dengan berbagai upaya pemerintah menangani COVID-19, menggunakan kebijakan-kebijakan yang berdampak berkurangnya daya beli masyarakat, mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil. Belum lagi kebutuhan fasilitas kesehatan yang menjadi tanggung jawab negara memakan banyak anggaran. Tapi sayangnya, hal ini dijadikan kesempatan untuk beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita menilik kembali ke tahun 2021. Berkenaan dengan anggaran penanganan COVID-19, Badan Pemeriksa Keuangan mendapati ada 2.170 temuan permasalahan senilai 2,94 triliun rupiah terkait program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sangat disayangkan, sebagaimana kita lihat kebutuhan masyarakat atas fasilitas kesehatan lebih besar dibandingkan saat-saat sebelum pandemi, sehingga seharusnya penyaluran subsidi fasilitas kesehatan untuk masyarakat bisa disalurkan lebih baik lagi. Benar sekali ya, Nisa. Sebenarnya besar harapan kita semua peran BPK dalam mengawasi dan dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan anggaran untuk COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Namun seperti yang kita tahu, ada informasi yang masih hangat di benak kita bahwa ada 2 oknum auditor BPK yang tertangkap tangan di Jawa Barat lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap RSUD serta 17 puskesmas yang berada di Kabupaten Bekasi. Kejadian itu pada tanggal 30 Maret 2022 kemarin. Jadi masih hangat di benak kita bahwa itu sangat ironi memang kejadian tersebut. Dan seperti yang kita tahu pada tahun 2021, indeks persepsi korupsi Indonesia itu berada dalam 38 poin. Itu masih di bawah 50 poin, sehingga masih kita tahu bahwa Indonesia masih perlu melaksanakan pengawasan terhadap kasus korupsi yang ada di negara ini. Dan pada semester 1 tahun 2021, pemerintah desa menjadi pendonor koruptor terbesar yang ada di kasus korupsi di Indonesia ini, di mana menurut ICW menyatakan bahwa anggaran dana desa itu merupakan anggaran yang rentan untuk dikorupsi. Dan untuk tahun 2021, besaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah itu sebesar 72 triliun. Itu merupakan dana yang sangat besar, yang kita harapkan itu sebenarnya dapat digunakan dengan baik untuk didistribusikan kepada desa-desa sehingga diharapkan dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga menuju ekonomi maju. Namun, setiap tahunnya malah banyak sekali aparat-aparat desa yang menyalahgunakan anggaran desa yang telah dibentuk tersebut. Seperti kita tahu, beberapa contoh untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Kasus pertama yang bisa kita sebutkan yaitu kasus pemotongan bansos di Desa Cipinang Bogor. Yang kedua yaitu dugaan pemotongan BLT di Desa Tok-Tok. Dan mungkin masih segar di ingatan kita semua kasus Ibu Nur Hayati, di mana beliau merupakan bendahara desa Citemu yang melaporkan kasus penyalahgunaan dana desa dari kepala desanya. Namun setelah melaporkan beliau menjadi tersangka di sana. Itu sangat-sangat perlu kita telisik lebih baik lagi tentang penyalahgunaan anggaran desa ini.
Dan mungkin dari Mbak Wina bisa dijelaskan kepada kami kira-kira apa sih penyebabnya kasus korupsi yang melibatkan aparat desa ini, terutama dalam pengolahan dana desa ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rahayu dan Mbak Nisa. Di sini saya akan mencoba menelah beberapa hal yang menjadi penyebab dari terjadinya praktik tindak korupsi. Yang pertama, mungkin adanya kesempatan yang dipicu oleh alur birokrasi yang belum sesuai dengan perubahan lingkungan VUCA yang berbelit-belit dengan budaya kerja yang meninggalkan kesan apa-apa duit. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu peneliti dari ICW dalam media online CNN Indonesia bahwa untuk mencegah praktik korupsi, kita harus mereformasi birokrasi. Hal yang kedua, mungkin berdasarkan gaya hidup yang berlebihan yang tidak sesuai dengan pendapatan. Sudah menjadi rahasia umum jika yang melakukan korupsi seringkali para petinggi sebuah instansi. Tentu kita berpikir kalau pendapatan mereka seharusnya sudah cukup untuk hidup, tapi mengapa mereka masih melakukan tindak praktik korupsi? Hal ini terkait dengan akar penyebab yang ketiga, yaitu sikap bela negara yang sangat kurang, terlalu mementingkan diri sendiri sehingga lupa dengan nasib perut orang lain, apalagi berkecimpung dalam pelaporan tindak pidana korupsi. Entah kurangnya kesadaran diri atau memang sistem pelaporannya yang belum tersedia di negara ini. Akar yang keempat bisa dipicu oleh upah minimum di Indonesia yang masih kurang seimbang dengan nilai kebutuhan hidup sehingga sering menimbulkan kesan kerja bagai kuda tanpa masa depan. Bukankah demikian? Benar sekali Mbak Wina. Nah Bang Nas, menurut Abang sendiri, mungkin bisa dijelaskan apabila kasus korupsi dana desa ini terus terjadi, kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan Bang? Makasih Mbak Nisa. Berdasar paparan masalah Mbak Wina, maka dapat ditarik beberapa dampak besar berupa tidak terrealisasinya tujuan-tujuan anggaran desa sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, dana itu harusnya dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, membuat hanya segelintir orang saja yang menikmati. Masyarakat desa, terkhusus desa tertinggal, akan semakin jauh tertinggal dalam banyak hal seperti fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Agar mampu bersaing dan menuju ekonomi maju, dana tersebut kiranya menumbuhkan keadilan dan pemerataan masyarakat. Tetapi melihat kenyataannya, keadilan itu seakan-akan tidak terwujud. Yang terakhir, korupsi ini bisa jadi akan menghancurkan harmoni yang terkenal hangat pada masyarakat desa dan dapat menimbulkan emosi tidak percaya terhadap aparat desa. Yang diperlukan tentunya adalah kesadaran dari kedua belah pihak, aparat desa dengan keterbukaannya, masyarakat dengan keterlibatannya. Silakan Mbak Rahayu. Terima kasih Bang Nas. Ternyata begitu besar ya dampak yang ditimbulkan apabila permasalahan terkait dengan korupsi yang melibatkan aparat desa ini tidak segera diselesaikan. Dan mungkin Kak Uus bisa dijelaskan kepada kita beberapa upaya yang dapat kita gunakan untuk mencegah tindak korupsi tersebut dan bagaimana cara penyelesaian yang dapat kita lakukan terkait dengan kasus yang sudah ada dan berjalan saat ini. Oke, Kak Uus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Rahayu. Mengingat fenomena korupsi saat ini telah menjadi kejadian luar biasa atau KLB, dibuktikan dengan adanya fakta-fakta bahwa maraknya tindak korupsi tidak hanya terjadi di instansi besar, namun juga di tingkat aparat desa, maka dari itu kita wajib berpartisipasi dengan mewujudkan sikap anti korupsi. Antara lain yaitu senantiasa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak, menghindari konflik kepentingan hubungan kerja maupun bermasyarakat, dan juga bisa dengan melaporkan pada aparat berwenang apabila mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk memutus rantai korupsi itu sendiri. Kemudian terkait dengan alternatif penyelesaian terhadap isu korupsi yang terjadi, merujuk dari penyebab atau akar masalahnya yang telah disampaikan oleh Mbak Wina tadi, maka perlu adanya kebijakan pencegahan tindak korupsi. Yang pertama, yaitu dengan memberlakukan pola birokrasi yang transparan, agar masyarakat bisa turut memantau kinerja pegawai pemerintahan, bahkan sampai ke tingkat aparatur desa. Yang kedua, mensosialisasikan gaya hidup sederhana,
tidak berlebih-lebihan sampai di luar batas kemampuan diri. Yang ketiga, perlunya diselenggarakan pendidikan bela negara sejak dini di dalam masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai bela negara agar memiliki sikap anti korupsi. Dan yang terakhir yaitu bisa dengan adanya kebijakan yang mengatur insentif pegawai dengan mempertimbangkan kesejahteraan pegawai, yaitu melalui revisi peraturan terkait besaran insentif pegawai. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Setuju sekali dengan penjelasan Kak Uus tadi. Nah, mungkin dari Bang Ade bisa ditambahkan penjelasan Kak Uus tadi terkait peran BPK untuk mengatasi dan mencegah korupsi dana desa ini. Silahkan Bang Ade. Baik, terima kasih waktunya Mbak Anissa. Untuk peran BPK sendiri dalam mengatasi dan mencegah terjadinya korupsi dana desa itu akan sangat sulit, mengingat menurut data dari Dukcapil terdapat 83.380 desa di Indonesia. Itu jumlah yang sangat besar jika kita bandingkan dengan SDM yang terdapat dalam BPK, sehingga di sini BPK membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu BPK untuk mengawasi penggunaan dana desa. Lalu untuk faktor penyebab korupsi dana desa sendiri itu beragam ya, dan faktor yang paling mendasar itu adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Lalu bagaimana sih untuk mengatasi korupsi dalam dana desa? Yang pertama itu adalah ikut membantu dan melatih mensosialisasi satuan pengawasan dana desa. Jadi satuan ini dibentuk untuk mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga korupsi diharapkan tidak ada lagi dalam penggunaan dana desa. Lalu yang kedua, kita dapat membina kepala desa agar tidak salah menggunakan dan mengelola dana desa. Lalu Kades aparatur desa juga dapat kita berikan pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh BPK, KPK maupun Kemendagri perihal penggunaan dana desa. Sebagai contoh, kita adakan seminar nih perihal penggunaan dana desa setiap 6 bulan sekali. Lalu yang ketiga, kita juga dapat secara aktif memberikan campaign mengenalkan ke masyarakat perihal aplikasi yang BPK miliki, yaitu ePPID, di mana aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya penyelewengan dana di sekitar mereka. Mungkin itu dari saya, Mbak Anissa. Terima kasih Kak Uut dan Kak Ardi tentang penjelasan tadi mengenai solusi yang dapat kita laksanakan untuk mencegah korupsi di kasus dana desa ini, serta melakukan beberapa hal tadi disebutkan oleh Kak Anissa. Kita dapat melaksanakan pendidikan bela negara di situ dengan misalkan di sana dengan tujuan untuk melatih kejujuran dari aparat desa itu sendiri, serta tadi dari Bang Ardi dijelaskan bahwa di sana peran BPK itu sendiri, di mana BPK dapat berperan dalam hal pengawasan, melakukan pembinaan kepada desa terkait dengan pembentukan laporan pertanggungjawaban dana desa, dan di sana juga BPK dapat melakukan kerjasama dengan KPK dan Kemendagri dalam hal pelaksanaan pelatihan dan pembimbingan kepada aparat desa. Dan di sana mungkin salah satu contoh tadi yang telah disebutkan, kita adakan seminar, yaitu setiap 6 bulan sekali dalam hal pelaksanaan pelatihan tersebut, serta selanjutnya ada dalam bentuk pengawasan, di mana di sana dalam bentuk pengaduan yang bisa kita lakukan di aplikasi ePPID. Jadi masyarakat dapat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya tata kelola dalam anggaran desa tersebut, dan apabila diduga ada kasus korupsi bisa dilaporkan melalui aplikasi ePPID. Mungkin di sini kita sebagai insan BPK, sebagai ASN BPK bisa menunjukkan komitmen dari diri kita masing-masing ya teman-teman, untuk melakukan pekerjaan secara jujur dan melakukan mengawal harta negara ini dengan baik. Begitu Nisa kira-kira? Iya, benar sekali Rahayu. Mungkin kita cukupkan untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyempatkan diri bergabung pada pembahasan isu kali ini. Nantikan pembahasan isu-isu terkini di sesi podcast Open the Door lainnya. Open the Door, talk, talk. Talk. Terima kasih.